bentar-bentar bawain kolak. Entah kalau sudah kagak Ramadan, boro-boro bawain kolak. Aku aja gak dibagi. Pertahankan itu. Sekarang konsentrasi pada Anda jadi apa mulai hari ini. Masih punya kesempatan 8 hari. Konsentrasi, kalau yang mau baca Quran masih sempat khatam Bapak, kalau rajin. Yang mau sedekah dalam 7 hari ini, saya setiap hari 100.000 dah. 100.000 7 hari kontinu tapi. Ada yang berani? Insya Allah. Yang sholat malam, yang minta ampun, yang memaafkan. Kembali kepada tema kita tentang dahsyatnya memaafkan. Saya dulu waktu pertama kali datang ke Jakarta bingung. Bahkan dikatakan sama Habib-Habib, ngapain ente tinggal di samping Jokowi? Bib, emang salah saya tinggal di sana? Kamu tinggal di sana 40 hari ke kanan, 40 hari ke kiri, 40 hari, 40 rumah ke kanan, ke kiri, depan, belakang agak berkah. Saya bilang mohon maaf, saya ditempatkan Allah di rumah ini. Saya dipilih Allah tinggal di sini. Sekarang Habib saya kasih logika. Rasulullah itu lahirnya di mana? Di tempat kemusyrikan, di tempat banyaknya kezaliman. Rasulullah dilahirkan di situ. Ketika 1 tahun saya hampir tidak betah Bapak tinggal di sana. Sebelah besoknya ada yang anak sama ibunya mau bunuh-bunuhan. Ada apa dengan tetangga saya? Energi negatif itu sangat dahsyat sekali. Sebenarnya bukan dari beliau, memang dari orang itu juga yang kurang baik. Entar besoknya lagi pindah ke sebelah sana lagi bertengkar, pecah semuanya, barang-barang. Masya Allah. Saya hampir tidak betah. Ternyata energinya ada di saya. Tidak mencari kesalahan orang, tidak mencari apapun tentang orang, tapi di diri saya. Oh, kenapa orang-orang ini jahat dengan kami? Kenapa orang-orang ini ingin memisahkan saya dengan istri saya, padahal saya nggak baik? Oh, kenapa dia? Ustadz istrinya ini ya? Istri saya didatangi. Umi, jangan sama Ustadz, dia masih bujangan. Kayak suami saya mau ninggalin saya gara-gara kerja di hotel. Saya ditinggalin. Salah lu kalau mau dandan yang cantik. Terus energi negatif itu muncul datang. Ternyata datangnya dari diri kita. Oh, mungkin saya yang selama ini terlalu buruk sangka dengan tetangga. Kalau Bapak buruk sangka dengan teman, itu yang terjadi. Anda mengatakan, wah dia ini begini nih. Energi Anda terus Anda kirim. Lo bayangin, itu baru 1 orang, 2 orang mengira dia begitu, 3 orang dia mengira begitu. Akhirnya dia benar-benar jadi seperti itu karena dikirimkan oleh energi orang-orang yang di dekatnya. Jadi bantu teman Anda. Oh dia baik, oh dia soleh. Sama dengan Bapak mengatakan dengan pasangan Anda, oh dia begini, dia sekali. Itulah yang terjadi karena itu yang Anda pikirkan. Energinya besar sekali Anda kirim. Dan saya belajar memaafkan tetangga-tetangga saya. Mungkin saya yang kurang baik dengan mereka. Saya yang terlalu menutup diri dengan mereka. Sekarang saya buka viewer. Mereka mau menghina saya, terima kasih. Mereka mau mencaci maki saya, terima kasih. Semua mereka jelek-jelekan tentang kita, terima kasih. Kemudian pada akhirnya mereka lelah sendiri, capek gue sama Ustaz tolong apa-apa, betul-betul terima kasih. Dijelek-jelekin terima kasih. Akhirnya ketika energi saya lebih besar dari dia untuk bisa memaafkan, kemudian dia malah menjadi karyawan saya di rumah. Malah jadi orang yang mendatangkan aset yang besar di rumah saya. Kerja di Green Spadi dengan istri saya, membantu sangat tekun yang tadinya sempat saya lempar sama cermin dari lantai 2. Gara-gara ngejelekin saya, oh kamu datang ke rumah saya jelek-jelekin saya di depan istri saya yang tidak benar. Saya lempar tanpa ngomong, saya lempar aja cermin. Ya, pergi dia pulang. Sekarang jadi karyawan yang luar biasa di rumah saya. Subhanallah. Saya sempat minta maaf ya, saya sempat lempar cermin, gak apa-apa tak. Kalau gak begitu saya gak pulang-pulang, katanya begitu.
Sekarang kita ajarin orang yang kadang-kadang rewel bawel mulutnya, Bapak. Ada nggak di sini yang begitu? Kalau ada yang rewel bawel mulutnya, cepat datangin, tangkap mulutnya. Diam loh. Ya harus udah begitu, jangan lo biarin. Atau tinggalin. Dia lagi ngomong, dasar lo yang gini, tinggalin aja. Gue lagi ngomong-ngomong ditinggalin. Biarin aja dia ngomong sendirian. Entah lama-lama orang begitu juga bakal pergi sendiri. Kalau ada teman Bapak yang seperti itu kelakuannya, udah tinggalin, jangan dilayani. Ini kagak, ada temannya jahat, malah ditungguin aja. Sampai membuat dirinya jengkel dengar kata-katanya. Jangan ditungguin Pak, Bu. Ya, kalau ada teman Anda yang begitu, kalau di lagu Dai TP itu jagalah hati, itu kan lagunya Agim ya. Jaga mata bila melihat, jaga lidah bila bicara, jaga telinga bila mendengar, jagalah hati janganlah dengki. Yang begitu tuh nyanyiin tuh lagunya tuh ya. Kalau ada teman kita lagi ngobrol berdua, jaga mata bila melihat, jaga lidah, sambil lewat aja pura-pura bawa berkas. Jaga mata bila melihat, jaga lidah bila bicara. Udah diam tuh yang tukang ngobrol. Insya Allah. Jamaah sekalian, memaafkan itu tidak gampang. Saya percaya Bapak hari ini banyak sekali yang berbuat dosa dengan Bapak. Menipu Bapak, menghina Bapak, merugikan hidup Anda, bahkan melecehkan hidup Anda. Percayalah, saya berterima kasih dengan orang yang sudah menipu saya 300 juta dalam waktu 1 jam ketemu saya. Saya ucapkan terima kasih coy. Kalau kagak lo tipu gue kagak jadi orang hebat kayak sekarang. Bayangin, itu baru 300 juta Pak, yang 2M uang film saya di klub. Coba, ngapain saya harus lapor? Biarin, dia kagak kaya juga. Udahlah ya Allah, memang sudah Allah ingin mengambilnya. Zakat filmnya udah diambil duluan. Coba, dana film cair 10M, diambil 2M, hilang, tinggal 8M. Ya udah deh, ngapain diurus-urus, biarin. Lagi kayaknya orang bodoh banget Pak Ustadz, itu orang banyak, udah biarin, tapi juga balik lagi. Masya Allah. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Udah banyak orang-orang yang membuat saya menjadi besar. Dan hari ini, di hari Ramadan ini, orang-orang itu kita telepon kembali, kita SMS kembali, apa kabar? Apa kabar? Kita peluk lagi, kita rangkul. Padahal itu orang sudah menjengkelkan sekali, tapi saya harus merangkul dia dan menepuk dada belakangnya. Terima kasih coy, terima kasih. Kamu sudah membuat saya menjadi hebat. Kalau Anda bisa melakukan itu, luar biasa. Kalau hari ini ada yang hutang dengan Anda dan tidak bisa membayar, mending Anda ikhlasin. Kenapa ketawa? Ada nggak yang punya utang? Ada nggak? Banyak. Dia bisa bayar nggak? Ada yang berani membebaskan hutang? Ada temannya yang masih punya hutang dengan Anda? Tapi kan tak? Sebagai Muslim itu begini Pak. Kalau cara kita kalau punya teman punya hutang, lo saudara gue, lo kan lagi kagak punya duit, ya sudah, gak usah terlalu dipikirkan. Ntar kalau lo punya rezeki, inget-inget teman gue. Gitu kata guru saya Mansur. Jadi kalau ada teman punya hutang, jangan dikejar-kejar. Makin kagak dibayar. Makin lo kejar, makin lo telepon, makin lo SMS, makin kagak dibayar. Itulah masalah dalam hidup kita. Makin dicari solusinya, makin dikejar solusinya, makin Anda tidak pernah dapat solusi. Bagaimana caranya? Dekati Allah, takwakan dirimu, jadikan dirimu lebih baik. Yang tadinya nggak ke masjid, yang tadinya nggak istighfar, yang tadinya kurang ibadah. Kita kan memang kurang aja. Ada orang berdoa begini nih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sambil merapikan sejadah, sambil merapikan mukena. Ada orang berdoa begitu.
Doanya belum kelar, doanya belum selesai. Duduk tumakninahnya juga belum selesai. Dia udah rapi-rapi mau kena sambil berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus aja. Subhanallah. Istighfar semuanya. Astagfirullahaladzim. Mulai besok, mulai entar asar, ba'da asar, saat kita berdoa, yang pertama lakukan dengan baik. Namanya kita meminta Bapak Ibu, mintalah dengan baik, mintalah dengan sungguh-sungguh. Apalagi yang cewek ya, kalau pas lagi berdoa jangan dibuka dulu mau kenanya. Apalagi pas lagi nanti kalau lagi berdoa dulu baru mau kenanya bisa selesai. Baik, mungkin ada sesi tanya jawab. 1 atau 2 pertanyaan, silakan. 1 putri, 1 putra. Silakan. Ada? Oh, di sini sih kata orang Jawa. Yang putri, silakan. 1 pertanyaan. Cukup? Cukup ya? Oh iya ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya begini, Ustaz. Ada lah ya orang yang selalu dinasihati untuk meminta maaf, untuk memaafkan. Tapi sepertinya dia sangat sulit karena ya tadi kata Ustaz, sakit hati lah apalah gitu. Sebagai orang lain, batasan kita itu untuk menasihati dia sampai seberapa? Karena kalau kita terus-terusan dia jadi marah sama kita juga. Jangan malah jadi pasien yang kedua. Iya. Pasien yang kedua. Gue sampai jengkel, mok lagi mau lo ngingetin gue mulu. Sama kayak Ustadz juga begitu. Ustadz kan kerjaannya kan ngingetin kebaikan. Kadang-kadang Ustadz juga dijengkelin, capek gue tak dengerinnya. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Batasnya adalah sampai benar-benar dia benar-benar tidak mau lagi mendekati Anda. Batasnya terus saja ingatkan. Namanya mengingatkan, tapi dengan cara yang menarik, dengan cara yang sangat indah, tidak menjengkelkan. Karena kita tidak bisa merubah coy. Ingat, manusia tidak bisa merubah manusia yang lain. Anda ingin merubah teman Anda, apalagi yang lagi pacaran. Lo kan mau jadi laki gue, lo kan mau jadi bini gue, lo pakai kerudung. Lo kan mau jadi laki gue, lo harus yang rapi, kagak bisa. Dia tetap dia, lo tetap lo. Jangan dipaksa orang berubah kalau bisa. Biar dia berubah dengan dirinya sendiri. Sama kayak tadi ya, nasihatnya. Kita selemah-lemahnya kita adalah mendoakan. Yang paling tepat adalah ya Allah, saya sayang dengan teman saya tadi. Saya kepingin dia baik ya Allah. Doakan. Energi doa Anda akan lebih cepat nyampainya daripada lo kalau jadi teman jangan suka begitu napa. Itu Anda cepet sekali ngingetin. Karena orang seperti kita ini yang sudah gede-gede begini, makin diingetin makin kagak mau. Coba suruh sembahyang, makin kagak mau. Ayo sholat jamaah, makin ngumpet tuh orang. Ayo cepat buka puasa, baru pada keluar. Ingat, kalau Anda ngingetin teman-teman Anda, jangan di depan orang banyak. Dia juga punya privasi, ya. Jangan terlalu menyolot bahwa dia tidak baik. Karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing yang di hadapan Allah itu tidak bisa dilihat. Jadi dia punya kelebihan ini, cukup Anda lakukan seperti itu saja. Terbatas ya Mas ya. Jangan terlalu vulgar di depan orang. Batasannya adalah saat dia benar-benar menolak, ya sudah. Hidayah itu urusannya Allah. Tapi Anda tetap mendoakan. Ya Allah, semoga dia baik. Udah cukup, gitu ya. Baik, satu yang putri perwakilannya. Mangga aturnya. Satu lagi. Iya, silakan. Wish, utang, subhanallah. Mudah-mudahan yang hari utangnya dibayarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah, kencangnya aminnya nih. Kalau kencangnya aminnya kencang gue duduk. Subhanallah. Ini masalah utang.
Orang yang berhutang itu masuk dalam kategori orang yang berhak mendapat zakat. Tuh, dapat tuh. Tapi kalau dia benar-benar kagak bisa bayar, tapi hutangnya utang apaan? Ya? Jangan mentang-mentang wah tahun depan gue pasti dapat zakat lagi dari Telkomsel nih. Gue ngutang aja banyak-banyak dari kantin ya. Bukan yang seperti itu. Hutang itu benar akan dipertanggungjawabkan nanti sampai di akhirat. Bahkan kata baginda Nabi, kalau ada si fulan yang meninggal dunia belum bayar utang, jangan diurus jenazahnya. Kecuali ada keluarganya yang menanggung. Saya yang bertanggung jawab atas hutang si fulan, baru laksanakan jenazahnya. Coba sampai sejauh itu masalah hutang. Jadi sebagai saudara sesama muslim, saran saya, kalau Anda melihat teman Anda tidak bisa membayar hutangnya, kalau ada yang begitu, mas subhanallah, kaya raya itu pasti dah. Kaya raya, ya subhanallah. Begitu ya Neng ya. Kalau memang tidak bisa, ditagih sulit, mau diminta-minta udah hampir setahun jangan dibayar-bayar, daripada nanti dia dapat beban di akhirat, mending Neng udah deh gue ikhlasin. Jadi pahala buat Anda. Mau dikasih pahala. Tapi kan utangnya 5 juta, itu lumayan buat pakai lebaran. Gaji gue berapa bulan kita? Udah ikhlasin. Percaya sama saya. Saya sering melakukan hal seperti itu. Itu jangankan yang 100.000, yang sekian jumlahnya yang saya sebutkan tadi saja. Udah, kalau memang saya ada rezeki ya Allah, saya akan menggantinya. Tuh, tidak semua orang mampu seperti itu. Dulu di dalam buku novel saya itu, istri saya malah lebih dahsyat. Urusan T3D, namanya bosnya yang menerima uang, karyawan kan yang tanda tangan terima kan yang dapat dia, yang karena dikejar-kejar orang. Orang lagi daftar T3D, biasa kan di Kalimantan kan begitu, orang pada mau jadi pegawai, ngasih 30 juta, ngasih 50 juta, ngasih 100 juta. Lu bayangkan 50 juta kali 100 orang. Kemudian pimpinannya kabur. Kemudian yang terima istri saya. Udah kwitansinya yang terima, coba siapa yang ditagih? Istri saya. Mau tidak mau, asetnya, semua perusahaannya, semua surat tanahnya udah dah, kasihkan aja dah. Tapi Allah berikan lagi yang lebih besar lagi. Percaya saja. Saya berani mengatakan seperti itu karena saya dan istri saya sudah mengalaminya. Jadi kalau hari ini Anda bisa melapangkan hutang dan memaafkan. Melapangkan itu juga memaafkan, artinya kan, udahlah saya maafkan, saya lunaskan hutangmu, saya bebaskan hutangmu, anggaplah THR saya tahun ini. Oh, dengar-dengar THR udah mulai berbunga-bunga lagi kepala kita. Insya Allah ya, seperti itu ya Neng ya. Jadi masalah hutang kalau bisa dibayarkan. Ada yang mau ditanggapi? Kalau mengenai ikhlas itu, apakah harus kita ungkapkan ke orang tersebut atau kita hanya ya Allah ya udah saya ikhlas? Ya, itu betul. Ikhlas itu tidak perlu diungkapkan sebenarnya. Ingat Bapak, ikhlas itu tidak perlu diungkapkan. Ikhlas ya ikhlas aja. Orang bahagia bahagia saja. Terima kasih. Tapi mukanya begitu. Beda ya. Sama kayak orang yang mau sedekah di kota amal, yang keluar uangnya 100.000, padahal masuknya dia 10.000 karena warnanya sama, ketarik 100. Masuk ke kotak amal, nah elah masuknya 100.000. Kan udah masuk, mending ikhlasin aja. Masa kalau dibuka kotak amal kan malu-maluin satu kampung. Ya, gak usah diungkapin lagi ya Teng. Jadi kalau mau ikhlas, jangan dibahas, jangan diucapkan, jangan menyakiti hati orang yang diberi. Itu ikhlas. Lepaskan. Ikhlas itu melebur dengan alam. Udah, lepaskan. Udah, gak usah dipikirin. Kalau bahasa yang mudah dipahami oleh orang, biarkan orang yang bekerja. Enak banget kalau yang bekerja, udah makasih. Jadi begitu ya Neng ya. Kolaborasi 2 pertanyaan tadi sebenarnya sangat luar biasa. Mewakili buat bapak-bapak yang hari ini terus bertahan dengan puasanya. Sekali lagi mohon
dengan hati Anda yang paling baik. Masalah hutang, masalah ingin menasehati, kalau memang ada, ikhlaskan. Kalau ikhlasnya doa sama orang, misalnya Ustaz punya utang, saya punya Hmm, utang, hmm, saya ikhlasin nih. hmm. Terus Pak Ustaz mau bayar, diambil nggak duitnya? Ini benar juga pertanyaan ini. Ikhlas itu menurut pandangan secara saudara sama muslim adalah memudahkan. Tapi kita yang berhutang tetap punya kewajiban mencari. Kan saya bilang dari awal tadi begini, udahlah saudaraku, kamu kan usahanya lagi bangkrut. Ya udah, nggak usah kamu pikirin hutangmu. Nah, ketika si yang berhutang mendapatkan kata-kata seperti itu, dia tetap harus mencari solusi pembayarannya, apapun alasannya. Tapi kalau dia sudah enak banget dihutang, udah nggak usah pikirin, beda. Jadi kalau ada yang memberi kembali, terima. Terima. Ikhlas kita nih. Ikhlas itu bukan melepaskan semuanya gitu. Tetap kita sudah memudahkan. Tapi tanya lagi, lo pinjam utang atau lo benar-benar dapat duit nih? Gue bener, gue dapat rezeki. Udah, itu namanya tambahan. Tambahan dari Allah. Ya, jadi gak apa-apa, terima. Itu hak kamu, itu uang kamu. Sama kayak orang habis gajian. Ya, habis gajian tiba-tiba angkotnya dipinjam sama temannya. Coy, gue pinjam dong duit lo dong. Gue kayaknya kurang nih duit gue nih. Nah, ini gaji kita pas-pasan. Udah gue pinjam deh, besok gue balikin deh. Janji ya sehari ya. Iya sehari. Dikasih amplop-amplopnya, kan tahu tuh isinya 5 juta. Dikasih dan dipinjemin. Tiba-tiba di dalam bus kerampokan tuh orang yang dipinjam tadi. Untungnya uangnya dipinjam temannya. Besoknya kata temannya, nih gue balikin lagi ya duit lo ya. Makasih udah pinjemin gue sehari, karena gue pinjemin emang sehari. Gue yang terima kasih coy. Lo kalau nggak pinjem duit gue 5 juta ditilap sama maling. Artinya Allah hanya ingin minjamnya sebentar. Percaya nggak? Tapi nggak balik kan? Bang, saya dulu pernah kerjasama dengan travel haji. Bukan travel yang sekarang, travel yang dulu. Jamaah saya hampir 100 orang tidak diberangkatkan haji plus 75 juta per satu orang. Itu dari tahun 2008 sampai sekarang kagak diberangkatin tuh jemaah saya. Nah, semua orang kan taunya daftarnya ke saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya tahu saya bukan yang pelaku yang melakukan kesalahan, tapi orang-orang tapi kami tahunya sama Ustadz bayarnya. Pimpinannya udah di penjara, kemudian dilepaskan lagi karena kalau di penjara gimana mau cari duit. Akhirnya dilepaskan bersyarat. Sekarang Ustadznya dikejar-kejar terus. Sekarang saya bilang sama Allah, ya Allah, terima kasih kau percaya saya untuk jadi orang kaya. Ya Allah, saya kalau punya rezeki saya bayar itu satu persatu orang. Akhirnya ada sebuah travel, tidak saya sebutkan nama travelnya, ntar promosi lagi. Yang setiap cari 10 gratis 1. Akhirnya namanya Ustadz kan jamaahnya banyak. Ayo siapa yang mau daftar? Baru DP doang, kagak usah lunas. Daftar 10 berangkatin 1 jamaah, berangkatin 1 jamaah, berangkatin, akhirnya habis juga. Mau tidak mau, ya Allah, terima kasih. Akhirnya saya jadi punya travel. Akhirnya orang-orang pada berangkat lewat travel saya. Sistem saya kebentuk. Akhirnya masuk setiap bulan. Coba, kalau cara ngasihnya sakit pak memang awalnya. Tapi habis itu rezeki masuk sendiri. Sakit emang. Karena kita jangan sembarangan berdoa. Anda kalau berdoa sama Allah hati-hati. Ya Allah, saya kepingin jadi orang kaya, saya kepingin punya mobil. Banyak banget doa lo. Emang silahkan berdoa apa aja boleh. Ya Allah, saya kepingin rumah mewah, saya kepingin istri cantik. Setelah diuji Allah, baru dideketin sama cewek cakep aja dia udah gemetaran. Lah iya kan, orang yang berdoa itu langsung diuji loh. Masuk dalam lift, dia sendiri, cewek cakepnya kan dagding, digdagduk, dagding, digdagduk.
Lo kan tadi udah berdoa sholat zuhur barusan. Berdoa, ya Allah berikan saya cewek cakep. Nah sekarang baru dihadapkan Allah saja, lo kagak siap. Gimana lo jadi dia jadi istri lo? Artinya dalam hidup itu doa kita harus sinkron sama kehidupan kita sehari-hari. Kalau Anda berdoa ini, makanya kalau berdoa tuh Pak dicatat. Jangan sampai pas doanya dikabulin kita kagak ngerti bahwa doa kita dikabulin. Belum beneran, checklist. Mulai ntar nih kembali ke kantornya masing-masing. Bapak, Ibu buat dream. Saya pengen istri, saya pengen suami begini bentuknya. Istri saya alisnya begini, hidungnya begini. Iya begitu. Harus kudu jelas. Kenapa banyak suami tidak bersyukur sekarang? Karena dia lupa kemarin cuma ngomong minta istri doang. Salah lo doang minta istri doang. Kan yang lo kasih istri masih salah juga. Yang perempuan juga begitu. Udah dikasih suami masih salah juga. Nah kemarin kan mintanya cuma suami doang. Coba tambahin lagi, ya Allah, suami yang gajinya 10 juta sebulan, yang ganteng, yang kumisnya tipis, yang gak ada cincinnya. Loh, saya dulu berdoa begitu loh, mau dapat istri diajarin sama Yusuf Mansur. Beneran. Lo mau istri yang bagaimana? Yang bagaimana? Katanya kalau bahasa Betawi. Kamu mau kepingin punya istri yang bagaimana? Saya kepingin punya istri yang punya penghasilan 100 juta setahun, tak? Yang bener ente. Beneran, tak? Mulai sekarang ente kalau ngisi tausiah jangan buka amplopnya, langsung sedekahkan. Coba. Sampai kapan itu, tak? Sampai totalnya 100 juta. Nah kita kan nggak tahu ya panitia misinya berapa ya. Nggak ada simpenan. Nah kita kan boleh ngebuka. Ternyata memang dalam setahun kalau kita rutin benar-benar pas lagi ngejob banyak dipuji sama Allah, kasih job yang banyak. Wah ini acara bupati. Amplopnya kagak boleh dibuka. Pulang-pulang ceramah harus langsung habis, kagak boleh sampai ke rumah. Ya udah bismillah dah. Ternyata belum sampai setahun ketemu. Lepas baru seminggu dilamar ditolak lagi dah. Karena ada lamaran orang lain ternyata. Ngelamar ada lamaran Ustaz mau diterima, ini sayang ada orang baik ngelamar, tapi yang kemarin udah lamaran juga, ini kagak boleh Bu. Biar Ustaz yang datang kalau sudah ada lamaran orang lain kagak boleh, lepasin dulu yang sombong. Ditolak gara-gara sudah ada lamaran orang, kasihan banget Ustaz Tomo ya. Gue itu bang 6 kali ngelamar ditolak, tahu gak? Yang ke-7 gak baru jadi. Yang ke-7 setelah totalnya 100 juta. Iya, perkiraan gue begitu. Nah kan perkiraan gue kan tadi 100 juta. Saya bilang, apa ini ya perempuan yang punya penghasilan 100 juta. Setahun pertama kawin, kagak cerita apa-apa dia. Gue udah lelah banget nih 100 juta ya. Itu kalau saya ceritain sama istri saya, dia melotot aja matanya sama saya. Yang bener Pak. Setelah 2 tahun pernikahan mulai kelihatan, Bang, dia mulai lagi Bang, Pak, saya tidak mau dipanggil Pak ketuaan, saya bilang gitu. Mas Tomo aja. Jadi romantisan dikit. Ya subhanallah. Ya, dia bercerita, saya punya travel. Kalau tidak pernah ke kantor travel, saya punya aset. Bisa diambil asetnya. Siapa namanya? Loh, itu kan pimpinan travel yang kemarin bawa jamaah saya. Itu masalahnya. Udah uang suami jamaahnya dibawa, nah uang travel dia juga kerja sama dia sama dia juga. Dunia kok sempit banget ya. Terus, ya udah deh, kelasin aja dah. 300 juta aset istri. Oke. Tahun yang ketiga, mulai mencari-cari ini bini punya penghasilan 100 juta, bener kagak ya? Survei terus minta ampun sama Allah. Saya dapat sebuah hadis. Kalau Anda menikah niatnya untuk mencari pasangan Anda yang kaya, misalnya
sang suami cari janda kaya, maka suaminya itu akan hidup miskin. Itu sudah janji hadis. Kalau Anda niat menikah karena untuk mencari kekayaan dari dia, Anda jadi miskin.